kita kedatangan tamu nih, Bapak Ibu guru yang sudah cantik dan juga ganteng nih, teman Sia. Mana dong Pak suaranya? Mana yo? Halo. Halo. Halo Mbak Cia. Nah itu dia, itu ada Pak Joko sama Bu Paulina ya. Iya. Sore hari ini yang akan menemani kita, yang akan memberikan ilmu-ilmunya gitu terhadap kita semua dalam belajar bebas suara salah 3 kali ini. Dan pastinya dengan materi bahasa Indonesia. Waduh, bahasa Indonesia biasanya banyak ceritanya nih Pak. Bapak mau cerita? Iya. Oh cerita dikit gitu ya? Iyalah, cerita Oke. pengalaman kita. Oh pengalaman. Mantap banget sih Pak suaranya ya. Oke, hari ini tema kita tentang bahasa Indonesia. Lah benar. itu menceritakan tentang apa Pak? Maksudnya mengambil subbab yang apa gitu? Ya, kebetulan kita akan membawakan materi teks tanggapan. Oke, Ya. teks tanggapan ya. Mm-mm. Ini berbicara masalah kritik, kemudian Saran. ya, sanggahan atau penolakan. Oke deh. Tapi sebelum kita masuk materi Pak, lupa Iya. kita belum kenalan ya Pak, Ya, Bu iya, ya. betul Ya sekali. Lupa sekali. Allah, Ya. gimana sih masih muda udah lupa aja ya Pak ya. Iya. Monggo silakan perkenalan dulu dari Bu Paulina dulu deh. Ya, Ladies halo, first. sahabat setia. Heeh. Ya, saya Paulina Yuniatma dari SMP Kristen 2 Salatiga. Oke deh, sip. Ini dengan Pak Joko ya? Iya. Mm-mm. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, semuanya ya sahabat bebas di Kota Salatiga. Perkenalkan, nama saya Bapak Joko Kuntoro dari SMP Negeri 5 Salatiga. Wih, mantap banget nih. Ayo muridnya Pak Joko, muridnya Bu Paulina segera merapat ya. Kita Merapat, tunggu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Suara Salatiga. Sore juga Ibu yang Ya. cantik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pasti luar Luar biasa. biasa. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia ya pendengar setia. Amin. Nah, saya dan Pak Joko langsung saja akan menemani pendengar setia Radio Suara Salatiga selama 60 menit ke depan dalam acara Bebas. Belajar bersama Radio Suara Suara Salatiga. Sore ini kita akan belajar apa Pak Joko? Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia tentunya. Ya, untuk kelas 9. Kalau kemarin kan sudah kelas 7, 7, kelas 8, sekarang kelas 9 Ya, ya. materinya teks tanggapan. Seperti apa teks tanggapan itu Pak Joko? Nah, untuk mengetahui apa itu teks tanggapan, coba sekarang Bu Paulina bacakan contoh teksnya. Oke, siap. Baik, saya akan bacakan. Pendengar setia bisa menyimak dengan baik ya. Ya, disiapkan ya catatannya ya. Judulnya adalah SMA atau SMK. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami kegalauan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan terdapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus berdasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting. Memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Misalkan ketika SMA kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Sedangkan memilih di SMK, setelah kita lulus dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Kemudian jika dilihat dari segi praktik lapangan, SMA lebih menekankan pada teori dibandingkan dengan praktik lapangan. Kalaupun ada praktik, itu hanya untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktik saja. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. Sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Sedangkan SMA dapat memilih jurusan apapun yang sesuai dengan bidangnya. Dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja, sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan SMA akan kesulitan dalam memilih pekerjaan karena jurusannya yang bersifat umum.
Melihat beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja, tetapi juga dapat kuliah, hanya saja dalam memilih program studi di perguruan tinggi, terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK. Sedangkan SMA, kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Ya. Sekarang bagaimana Bu Paulina dan pendengar setia? Dari contoh yang sudah dibacakan, apakah itu teks tanggapan? Apa ya teks tanggapan? Kalau dilihat dari isinya tadi, itu ada pendapatnya ya Pak. Ya betul sekali. Pendapat tentang kelebihan dan kekurangan antara SMA dan SMK. Betul sekali. Ya, pendapat merupakan salah satu bentuk tanggapan. Sebenarnya tanpa disadari, kita juga sering loh memberikan tanggapan. Ya Bu ya? Iya, iya Pak. Saya juga sering, ini secara tidak langsung sering sekali menanggapi sesuatu. Ya. Contohnya ya Pak, ketika saya itu kan pecinta drakor nih. Mungkin Mbaknya juga suka drakor nih. Suka banget Iya. Bu, namanya Mungkin- juga anak muda iya, ya Bu ya. betul sekali. Drama Korea itu. Oh, iya. Iya. Oh. Kebetulan murid-murid juga banyak kan yang suka drakor K-pop gitu. Nah, kalau saya kurang suka dengan tokohnya atau dengan jalan cerita yang bikin gemes gitu, kemudian saya kritik. Apanya yang dikritik kira-kira? Ya karena tokohnya Betul. antagonis gitu kan Pak. Nah, atau kalau ada tokoh yang tampan. Nah, ini bagian Tokoh saya. drakor ya Pak ya, Bagian saya. drakor. Oh, drakor. Drakor. Pak Joko kan tidak dari Korea ya, maaf. Desa ya. Iya. Nah, kalau ada tokohnya yang tampan atau ceritanya yang romantis gitu, pasti saya puji, saya ceritakan, saya rekomendasikan ke teman-teman. Nah, ini luar seperti biasa itu ini. juga termasuk tanggapan kan, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Memang tanggapan itu selain berupa pendapat, bisa juga berupa sanggahan, bahkan pujian, kritikan maupun saran. Sama dengan teks yang sudah dibaca tadi tentang SMA dan SMK. Nah, penulis menyampaikan pujian bahwa SMA lebih mudah untuk melanjutkan kuliah, Iya. sedangkan SMK lebih mudah mencari pekerjaan. Begitu Bu Paulina. Oke, Pak Joko. Kalau begitu bisa disimpulkan teks tanggapan itu teks yang bagaimana, Pak? Nah, ini saatnya untuk pendengar setia. Iya. Untuk apa? Untuk Untuk menyimpulkan apa sih Teks tanggapan itu. Iya. Bagaimana Nah, caranya Bu untuk menjawab? yang ini? bisa menjawab, bisa menyimpulkan apa itu teks tanggapan, langsung saja bisa mengirim SMS atau WA ke 081 904 880 999. Begitu, Nah, Mbak nanti Cia. jawaban yang paling tepat akan mendapat apa, Pak? Apa ini? Door prize. A giveaway. Giveaway, katanya bahasa Iya. kerennya Oh giveaway. gitu, kekinian Iya. banget gitu ya Ya, Pak ya. salah satunya sekali. foto dari saya gitu Oh ya. gitu, Iya. bonus bagi ya Pak yang ya? mau, bagi yang mau. Oh, gitu. Yang tidak mau ya nanti saya kirim gitu Oh kan. gitu, maksa banget ya Pak ya. Maksa Nepo. Iya, iya. Pendengar setia masih semangat ya. Tentunya Iya, masih itu. tetap harus kuat seperti Iya. lagunya Tulus tadi ya. Iya. Biar kita tidak galau, kita lanjutkan Pak bahasan kita. Oke, ya. Baik. Tadi kita sudah bacakan contoh teks tanggapan dan bahas pengertiannya. Sekarang kita akan kupas lebih dalam berkaitan dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Nanti dulu Pak, sebentar. Apa? Sebelum ke struktur dan ke ciri kebahasaan, Ada yang salah? nih? sepertinya pendengar setia itu bertanya-tanya, Weh. apa sih perbedaan dari sanggahan, kritik, saran dan pujian? Oke, Kan baiklah. hampir mirip tuh, nah tapi ada bedanya. Bedanya apa? Coba Pak Joko Ya. jelaskan. Baik, saya akan jelaskan ya panjang lebar nanti ya. Tentunya ya. Baik, keempatnya merupakan bentuk tanggapan ini Bu. Iya. Sanggahan biasanya digunakan untuk menyanggah atau bahkan menolak suatu ide atau gagasan. Nah, namun penolakan itu disampaikan dengan kesan persetujuan sehingga menimbulkan kesan sopan. Kalimat sanggahan tidak hanya berisi penolakan, tetapi juga disertai dengan argumentasi yang mendukung penolakan tersebut. Alasannya ya. Mm-mm. Sedangkan kritik ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan atau suatu hasil karya, pendapat dan lain-lain. Kritikan juga dapat berupa tanggapan baik ataupun buruk. Suatu kritikan muncul setelah melalui pengamatan terhadap suatu objek. Nah, ini berbeda dengan kritikan lagi, Bu. Ya. Ya, pujian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah pernyataan
atau penghargaan atas kebaikan maupun keunggulan atas objek tertentu. Berbeda dengan kritikan yang identik dengan keburukan atau hal-hal negatif, pujian selalu berorientasi kepada kebaikan yang telah diperoleh. Hal positif ya Pak ya? Iya, betul sekali. Sementara untuk saran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Sehingga kalimat saran dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang memuat pendapat. Biasanya berupa solusi ya, untuk menyelesaikan masalah. Iya, Bu. betul. Yang dikemukakan pada seseorang atas suatu permasalahan atau objek. Nah, itu tadi. Jadi keempat tanggapan itu tadi hampir sama tapi berbeda ya Pak Berbeda ya. sekali. Ya, yang perlu diingat juga dalam menyampaikan keempatnya itu harus tetap santun ya, sahabat bebas. Nah, sekarang untuk struktur teks tanggapan Pak Joko, seperti apa? Nah, untuk struktur teks tanggapannya terdiri beberapa bagian pembentuknya. Nah, yang pertama konteks. Ingat ya, teman-teman coba dicatat ya. Konteks ya. Meliputi apa yang sedang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi. Jenis peristiwa atau hal apa, baik sosial, teknologi, budaya, ataupun seni. Iya. Kemudian yang kedua, deskripsi. Apa itu deskripsi? Apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana sesuatu dapat terrealisasi atau diciptakan dan atau dihasilkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, penilaian. Apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau penilaian seperti apa yang kita berikan, baik kelebihan atau kekurangannya, begitu Bu. Oke Pak, nah dari teks yang sudah saya bacakan tadi ya Pak, SMA atau SMK, Betul sekali. saya coba identifikasi strukturnya ya Pak. Iya, silahkan. Ya, untuk struktur konteksnya itu berisi tentang memilih SMA atau SMK. Ya betul. Kemudian untuk struktur deskripsinya berisi deskripsi tentang SMA itu seperti apa, kemudian SMK itu seperti apa. Iya, gitu. betul sekali. Sedangkan yang penilaian, namanya penilaian ya Pak, berarti berisi di situ berisi kelebihan dan kekurangan jika melanjutkan ke SMA itu bagaimana, jika melanjutkan ke SMK itu bagaimana. Betul tidak Pak? Iya, tepat Wah, sekali Bu Paulina. mantap. Baik, sebagai hadiahnya kasih apa ya Bu ya? Kasih Mau ya, apa? Pak? Bu Paulina mau apa? Maunya banyak Pak. Mau apa? Mau banyak. Lagu aja ya? Ya udahlah. Ya udah. Adanya itu Iya, gitu. adanya lagu nggak Ya, apa-apa. Mbak Adanya Jian. itu nggak apa-apa deh ya. Iya nggak Lagu, apa-apa. kasih lagu aja lah. Oke Makasih deh. loh Pak. Kita kembali lagi nih, masih bersama Pak Joko dan Ibu Paulina. Ini masih membahas tentang teks tanggapan seperti itu. Nah, buat teman setia, monggo silahkan dijawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu guru kita hari ini, yaitu adalah tadi apa ya Pak ya? Apa Apa ya? itu teks Nah, tanggapan? teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Nanti ada hadiahnya juga loh. Langsung aja via WhatsApp ataupun SMS-nya di 081 904880999. Iya, tepat sekali. Monggo langsung aja sekarang Iya. kita mau melanjutkan materi kita ya Pak Bu ya. Iya. Iya, betul sekali. Ya, sahabat bebas, mari kita lanjutkan belajar kita. Sekarang kita akan membahas ciri kebahasaan teks tanggapan ya Pak Joko. Iya. Nah, betul langsung sekali. saja ke Pak Joko. Iya, oke, terima kasih Bu Paulina, Kak Jihan ya. Nggih. Makasih ya. Mohon izin. Monggo. Masing-masing jenis teks pasti mempunyai ciri kebahasaan yang menjadikannya berbeda dengan teks lain. Untuk ciri kebahasaan teks tanggapan ada beberapa ya sahabat setia. Antara lain terdapat kalimat kritik, pujian, saran, dan sanggahan. Ya, tadi yang sudah kita bahas perbedaannya tadi ya Pak ya. Iya, betul Nah, sekali. iya. Ya. Contohnya Pak? Ya, satu dulu ya Iya, contohnya. iya, iya. Seperti yang di tadi teks contoh teks SMK dan SMA tadi. ya. Saya coba ambil situ ya. Iya. SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja. Sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan SMA akan kesulitan dalam memilih pekerjaan karena jurusannya yang bersifat umum. Nah, itu tadi contoh Yang Dari? untuk
Kritik. Ya, baik, mungkin Bu Paulina akan memberikan contoh kritikan yang Kritik lain. lagi ya. Ya, silakan. Oke, Pak. Satu ya nggak apa-apa. Satu saja, jangan banyak-banyak ya, Ya Pak. sudah, silakan. Ini ada contoh nih, Pak. Ya, silakan. Lagu yang dibawakan dalam pertunjukan kemarin adalah lagu klasik yang bagus aransemennya. Tetapi karena tata suara yang tidak baik, maka terdengarnya tidak menarik. Nah, Wah. itu ada kritiknya tidak menarik itu ya, Pak ya? Iya, betul Itu kan sekali. kritik. Ini pada apa ini? Suara ya, itu tata Iya, suara iya, itu ya. tata suara. Ya. Nah, ini termasuk berarti tag Kritik. nanya. Ya, iya, betul Berupa ya. kritik, Oh, kritik ya. 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 Sekarang yang saran, Pak. Baik. Yang saran kita kasih contoh dulu. Iya. Sebaiknya kebersihan kamar mandi di sekolah ini lebih diperhatikan agar sekolah tidak terlihat jorok dan membuat siswa enggan pergi ke kamar mandi. Iya, ini saran untuk sekolah ya, Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. sekarang yang pujian. Nih, biasanya Pak Joko banyak dikasih pujian sama muridnya nih Wah, pasti. pasti. Nih, pujian untuk Kak Jihan ini ya. Wih, saya Pak. Iya, iyalah. Makasih loh Pak, saya cantik udah tahu Iya, Pak. belum. Belum ya. Ini pujiannya belum saya sampaikan Oh ini. gitu, Sebentar belum. ini. Monggo. Saya puji dulu ya. Heeh. Sungguh hebat kerja kerasmu dalam belajar berhasil membuatmu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, ini Ya, itu kan ini pernah sungguh keluar negeri hebat ya. Mbak Jihan pernah ke luar negeri? Iya. Calon Pak. Oh ya. Kita doakan Calon. saja, Iya. Pak. Doain Amin, ya Pak ya. semoga. Oke. Sekarang yang sanggahan, Pak. Wah, ini Menyanggah ya. Ini sama dengan penolakan. Bu. Penolakan tapi halus ya, Pak Iya, ya. harus gitu. sopan ini ya. Sanggahan itu menolak tapi halus. Ya. Satu contoh yang mana ya? Kita cari dulu ya. Saya menyaksikan keberadaan apa yang dimaksud sebab saya belum melihat langsung bukti yang menguatkan hal tersebut. Validasi bukti tersebut sebaiknya ditinjau kembali. Iya, menyaksikan ini artinya ragu-ragu Iya, ya, belum ragu-ragu. yakin. Nah, Masih sanksi. Iya. Jadi menyanggah, jadi dia Secara halus, iya, jangan menolak, protes, menolak. jangan protes. Tapi Iya. minta data-data yang sesuai. Oh Nah, gitu. Oke, lanjut Pak, unsur kebahasaan yang selanjutnya ada Ya. apa, Pak? Ada konjungsi. Ya, Di kata sini, hubung. yang di sini yang kita bahas terkait dengan pertentangan. Bu. Pertentangan karena di ya, dalam teks tanggapan banyak pertentangan ya, Pak ya. Pertentangan, Katanya yaitu tetapi, namun, meskipun, walaupun, sekalipun, kendati. Mungkin bisa dikasih contoh Bu Paulina. Ya, saya kasih contoh sebuah kalimat ya. Oke, ya silakan. Nah, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Kesehatan. Kata tetapi di situ merupakan konjungsi pertentangan ya, Pak Joko. Oke, baik, luar Lanjut, biasa. Pak. Baik, masuk ciri kebahasaan yang lain, Ya, yaitu ya. kalimat kompleks. Bu. Kompleks, lawannya simpleks ya, Pak. Ya, betul. Kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau mempunyai banyak subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam satu kalimat utuh. Misalnya subjeknya ada dua, itu termasuk kompleks ya, Pak. Betul sekali. Oke. Contohnya Bu Paulina. Contohnya nih, sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Di situ yang double adalah predikatnya ya, Pak. Betul sekali. Nah, itu disebut kalimat Kompleks. kompleks. Ya, ini yang Terakhir, Pak. terakhir untuk unsur kebahasaan, yaitu kalimat aktif. Merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai oleh verba Kata atau kerja. kata kerja yang berimbuhan men ataupun ber. Contohnya, Ya, ya. silakan Bu Paulina. SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Kata memudahkan dan memasuki di situ menandai bahwa kalimat itu adalah kalimat Aktif. Iya. Ya. Ya, sekarang Bu Paulina coba dilanjutkan untuk menyimpulkan teks tanggapannya. Bagaimana, Bu? Ya, oke. Teks tanggapan itu terdiri dari beberapa paragraf yang setiap paragrafnya bisa kita simpulkan. Setelah mendapatkan informasi dalam teks tanggapan, kita dapat menyimpulkan teks secara keseluruhan dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Nah, untuk cara menyimpulkan isi teks tanggapan itu yang pertama, membaca paragraf dengan cermat dulu. Kemudian menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Yang ketiga barulah membuat simpulan. Nah, untuk membuat simpulan ini, untuk membuat simpulan yang baik dan dapat dimengerti, kita perlu memperhatikan bahwa simpulan itu merupakan
hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf Iya. dan simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Ya, mungkin bisa saya ulangi ya, Bu Iya, ya. oke, Untuk apa namanya ini cara menyimpulkan tadi menyimpulkan, ya. iya. Ya. Simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. Betul. Begitu ya, Bu? Iya. Kemudian simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Iya, paragrafnya itu saja, jangan ke paragraf yang lain. Oke, baik. Kemudian simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Betul sekali. Ya. Untuk mengetahui sejauh mana keterampilan pendengar Dalam menyimpulkan, dalam menyimpulkan tentunya ya. ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa Tadi itu ya. teks tanggapan? Ya, di depan tadi ya, Pak Yang ya. sudah ditanyakan di awal. Betul. Iya kan? Oke, iya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Menyimpulkan, ini belajar Menyimpulkan ya, Pak ya. Menyimpulkan teks tanggapan itu seperti apa? Begitu Kak Cia. Ditunggu jawabannya nih sampai Ya. nanti jam 4 aja. Menyimpulkan ya, Iya, Pak ya. menyimpulkan Bu, ya. teks tanggapan itu Menyimpulkan apa? teks tanggapan itu apa? Nah, ternyata udah ada pemenangnya, Bu, Pak. Mantap. Wah, sudah. Langsung aja kita baca ini Iya, silakan, dari Jonathan Arya Pendi. Ini siswa Yeay. Wah, luar biasa. Selamat. Halo Jonathan. Ini SMP muridnya Negeri siapa ini? 7. Muridnya Punya Bu Mas Mas Kana. Kana. Oh, Wah. gitu. Wah, ini menyimak dari tadi, Pak, Bu ya. Iya. Jawabannya udah sesuai gitu Sesuai ya. Oke deh, selamat ya untuk Dek Jonathan. Nanti hadiahnya bisa diambil ke radio atau mau dititipin Bapak Ibu gurunya? Ke radio Ambil. aja. Oh, ke radio aja ya. Oke deh, di Jalan Pemuda nomor 3 ya. Samping GPD, sampingnya juga SMP 9. Jadi di Siap. tengah-tengahnya. Di antara. Di antara gitu. Iya. Bisa diambil hari ini ya kalau lego gitu ya. Iya. Kalau longgar. Kalau longgar. Nah, itu ya Dek Jonathan ya. Sekali lagi selamat. Bapak Ibu, ini nggak kerasa banget ya. Ternyata waktunya berjalan dengan cepat banget. Tidak terasa. Nggak kerasa banget nih. Jam 4 kurang. Tanda-tandanya kita harus pamit undur Undur diri. diri, pastinya dong. Waduh, ini ada pesan kesan untuk anak-anak di rumah nggak Pak Bu ya? Ya, silakan. Ya. Saya, Bu. Iya, Pak Joko aja. Siapa Oh. dulu? Sweet dong kalau gitu. Ya udah saya. Oke. Sahabat bebas, ya demikian tadi kita sudah belajar tentang tanggapan yang merupakan teks yang berisi penilaian atau tanggapan terhadap suatu objek atau suatu hal. Penilaian bisa berupa sanggahan, kritik, saran, ataupun pujian. Di dalam teks tanggapan bisa terdapat sanggahan, kritik, pujian, ataupun saran. Cara menyimpulkan teks tanggapan adalah dengan membaca cermat, menentukan kalimat utama tiap paragraf, menentukan inti dari paragraf, dan menyimpulkannya. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Iya, Dapat benar. memberikan tanggapan terhadap sesuatu dengan baik dan santun. Amin. Ke Salatiga naik Lamborghini. Cakep. Jalannya meronta-ronta. Waduh. Meski saat ini masih pandemi, tetap semangat belajar bersama Radio Suara Salatiga. Waduh, cakep banget nih Pak pantunnya. Semoga anak-anak di rumah tambah semangat nih. Iya. Sampai jumpa di acara bebas selanjutnya. Jihanis Rina mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari Pak Joko, dari Bu Paulina juga. Mohon maaf. Dan terima kasih banyak untuk atensi adik-adik di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo, jangan mudah menyerah. Bye-bye.